Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Bapak Vintar Arya Wirangga dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Pada pertemuan kali ini, kita masih tetap membahas teks anekdot. Tapi, yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah tentang struktur dan kaidah kebahasaan yang ada di dalam teks anekdot. Baik. Ada apa saja struktur dan kebahasaan teks anekdot? Kita lihat. Yang pertama, ada abstraksi. Yang kedua, ada orientasi. Yang ketiga, krisis. Keempat, reaksi. Dan yang kelima, koda. Pada bagian abstraksi, di sini menggambarkan isi teks sehingga pembaca bisa memberikan ilustrasi terhadap cerita tersebut. Misalnya, kalian berikan gambaran kepada pembaca mengenai situasi yang terjadi di dalam ceritanya. Misalnya, di kantin, Udin dan Bono sedang membicarakan tentang gurunya atau tentang kehidupan misalnya. Nah, seperti itu. Kalian gambarkan, oh berarti sedang di kantin. Tokohnya ada Udin dan Bono. Seperti itu ya. Yang kedua, ada orientasi. Di bagian ini, kalian menjelaskan latar belakang mengapa peristiwa utama dalam cerita itu bisa terjadi. Kalian gambarkan atau kalian jelaskan latar belakangnya. Kenapa? Kok bisa terjadi? Yang ketiga, krisis. Bagian ini menjelaskan mengenai pokok masalah utama di dalam sebuah cerita. Kalian ketika membuat teks anekdot, tentunya ada masalah dasar dan masalah utama. Masalah dasar itu adalah latar belakangnya, mengapa peristiwa utama itu bisa terjadi, yang ada pada bagian orientasi. Pada bagian krisis ini adalah masalah utamanya, apa yang sebenarnya terjadi. Seperti itu ya. Yang keempat, ada reaksi. Reaksi adalah bagian pelengkap, berupa penyelesaian dari masalah. Biasanya, reaksi terhadap krisis atau konflik yang diceritakan. Nah, misalnya, kalian terkejut mendengar ceritanya Udin yang tadi di kantin. Misalnya, kalian terkejut. Nah, itulah masuk ke dalam sebuah reaksi. Kenapa kalian terkejut? Ya kan? Kalian ceritakan. Misalnya, kalian terkejut karena ternyata kehidupannya Udin sangat sulit. Gitu ya. Kalian terkejut. Tapi Udin sangat rajin ke sekolah meskipun kehidupannya sangat sulit. Seperti itu misalnya. Yang nomor 5 adalah koda. Nah, bagian koda ini adalah pesan ya, pesan atau bagian penutup dalam cerita. Boleh kalian buatkan pesan, pesan tersembunyi, misalnya hanya dengan reaksi ya. Di bagian nomor 4 misalnya. Di bagian koda ini bisa kalian isi reaksi. Misalnya kalian tulis bingung atau diam atau hening gitu ya. Seperti itu. Bisa. Jadi ini adalah bagian penutup yang isinya adalah bisa kalian buat sebuah pesan kepada pembaca. Seperti itu. Itu untuk strukturnya. Nah, mari kita analisis struktur dari teks anekdot aksi maling tertangkap CCTV ya. Coba dilihat di bagian abstraksi ya. Yang tadi Bapak bilang, gambaran situasinya. Di sini ada seorang warga melapor kemalingan. Oh, berarti tokohnya adalah warga. Nah, kalau melapor kemalingan kepada siapa? Kepada pihak yang berwajib. Berarti ada warga, ada polisi. Nah, kita lihat nih orientasinya. Orientasinya tadi apa? Latar belakang masalahnya. Dilihat. Pak, saya kemalingan. Kata polisinya, kemalingan apa? Pelapornya bilang, mobil pak. Tapi saya beruntung pak. Nah, berarti latar belakang masalahnya adalah dia kemalingan. Sang pelapor ini, kemalingan. Nah, di bagian krisis, di bagian masalah utamanya, dijelaskan bahwa kalau si pelapor berhasil merekam wajah malingnya dengan jelas. Ya, di bagian krisisnya, masalah utamanya itu. Jadi dia kemalingan, tapi dia bisa merekam jelas wajah malingnya. Nah, di bagian reaksinya, pelapornya bilang,
Belum, sambil menatap polisi dengan penuh keheranan. Terus kata polisinya, itu ilegal. Anda saya tangkap. Nah, itulah sebuah reaksi ya. Sambil menatap polisi dengan penuh keheranan. Jadi kalian buat sebuah reaksi. Misalnya, belum, bisa diganti dengan gugup atau panik atau takut. Nah, seperti itu ya. Jadi ada sebuah reaksi dari tokohnya. Nah, di kodanya yang tadi Bapak bilang bisa sebuah pesan tersembunyi, ya. Bisa juga hanya menutup ceritanya, tidak berpesan pun tidak apa-apa. Tapi lebih baik ada sebuah pesan tersembunyi atau pesan tersirat. Nah, di sini si pelapor hanya bisa pasrah tak berdaya. Tidak ada teks, hanya sebuah reaksi ya. Sama seperti bagian reaksi di struktur. Tidak ada sebuah kalimat yang diucapkan sama pelapor, ya. Tidak ada kata-kata yang diucapkan sama pelapor, tapi hanya sebuah reaksi, sebuah gerakan, ya. Hanya bisa pasrah. Atau bisa juga kalian ganti dengan mungkin diam tanpa kata, misalnya. Itu boleh ya. Itu adalah koda, ya. Lalu, kaidah kebahasaan teks anekdot. Apa saja kaidahnya? Yang pertama adalah menggunakan kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu. Yang kedua, menggunakan kalimat retoris. Lalu menggunakan konjungsi yang menyatakan waktu. Konjungsi adalah kata hubung ya, kata hubung. Yang keempat, menggunakan kata kerja aksi. Yang kelima, menggunakan kalimat perintah. Dan yang terakhir, menggunakan kalimat seru. Nah, diperhatikan nih, menggunakan kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu. Nah, pada bagian ini terdapat kalimat yang seakan-akan menggambarkan suasana yang telah terjadi. Nah, yang tadi kalian sudah pahami di aksi maling yang CCTV tadi, di teks anekdot yang sebelumnya kita bahas, di situ kan warga melapor kemalingan. Berarti kan sudah terjadi tuh, ya. Warga melapor kemalingan, artinya sudah terjadi pelaporan gitu ya. Nah, di bagian ini terdapat kalimat yang seakan-akan menggambarkan suasana yang telah terjadi. Nah, yang kedua, menggunakan kalimat retoris. Kalimat pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Nanti kita akan bahas, kita akan lihat contohnya seperti apa. Lalu yang ketiga, menggunakan konjungsi yang menyatakan hubungan waktu. Ada kemudian, lalu, berikutnya, dan sebagainya. Yang keempat, menggunakan kata kerja aksi. Maksudnya adalah kata kerja aksi artinya ada perbuatan yang dilakukan, ada aksinya. Contohnya menulis, membaca, berjalan. Nah, biasanya diawali dengan imbuhan me sama ber. Bisa menyiram, bisa melihat, dan sebagainya. Artinya ada perbuatannya. Ya. Yang kelima, menggunakan kalimat perintah. Sudah pasti, kalimat perintah adalah kalimat yang ditujukan untuk orang agar melakukan sesuatu yang kita inginkan. Jadi orang tersebut melakukan tindakan atau sesuatu yang kita inginkan. Nah, yang terakhir ada kalimat seru. Maksudnya apa? Apa perbedaannya dengan kalimat perintah? Kalimat seru adalah sama, tetap menggunakan tanda seru di akhir kalimatnya. Tetapi di sini mengungkapkan kekaguman perasaan. Misalnya, wah, indah banget. Nah, di akhirnya tanda seru. Dan itu termasuk kalimat seru. Tidak ada tindakan yang dilakukan oleh orang lain. Kalian hanya menyatakan perasaan kagum, perasaan yang ada pada diri kalian tuh kalian ungkapkan. Wah, besar banget gedungnya. Wow, indah banget tempat ini. Nah, seperti itu. Itu adalah kalimat seru ya. Mari kita lihat contohnya. Nah, di sini ada contohnya nih. Contoh kalimat ya. Kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu. Pada puncak pengadilan korupsi politik, jaksa penuntut umum menyerang saksi. Nah, pada puncak pengadilan korupsi politik ya. Tidak ada kata kuncinya pada bagian ini. Hanya seakan-akan sudah pernah terjadi atau sudah terjadi ya. Berarti kan sudah diadili tuh pada puncak pengadilan korupsi politik. Berarti sudah diadili, sudah masuk pengadilan, sudah terjadi ya. Itu saja. Lalu yang kedua adalah kalimat retoris.
kalimat yang tidak membutuhkan jawaban. Bisa dilihat, apakah benar, teriak jaksa, bahwa Anda menerima $5.000 untuk berkompromi dalam kasus ini? Ya, bayangkan, sudah di dalam pengadilan, ya, sudah didakwa atau sudah dituduh menjadi tersangka, jaksa masih nanya, apakah Anda menerima $5.000? Ya. Nah, pertanyaan ini tidak perlu dijawab. Hanya pertanyaan untuk menegaskan. Seperti itu, tidak butuh jawaban, iya atau tidak. Lalu yang ketiga, penggunaan konjungsi yang menyatakan hubungan waktu. Nah, akhirnya hakim berkata, yang tadi bisa kemudian, berikutnya, lalu, dan sebagainya. Yang keempat, penggunaan kata kerja aksi. Saksi menatap. Nah, imbuhan ya, plus tatap. Jadinya menatap. Keluar jendela seolah-olah tidak mendengar pertanyaan. Nah, mendengar, ya, lagi-lagi imbuhannya Lalu yang kelima, penggunaan kalimat perintah. Pak, tolong jawab pertanyaan jaksa. Nah, sudah jelas ya. Artinya, orang yang diajak berbicara harus melakukan tindakan. Apa? Menjawab. Lalu yang terakhir ada kalimat seru. Oh, maaf. Nah, dia menyatakan perasaan bersalah. Ya, maaf. Kalau kalian minta maaf, berarti kalian mengaku kalau kalian salah. Mengungkapkan perasaan salah. Oh iya, maaf. Nah, di akhirnya tetap ada tanda seru. Seperti itu. Tapi tidak membutuhkan sebuah tindakan dari pendengar atau lawan bicara kita. Hanya sekedar mengungkapkan perasaan saja. Nah, seperti itu ya. Baik. Mungkin sampai sini dulu ya untuk teks anekdot. Semoga pembahasan pada kali ini bermanfaat. Terima kasih telah mendengarkan materi tentang teks anekdot. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.